Saya Sri Mutiara akan menjelaskan materi mengenai proses pembuatan kebijakan pendidikan untuk memenuhi mata kuliah manajemen kebijakan dan pengolahan pendidikan dasar. Yang pertama adalah model proses pembuatan kebijakan pendidikan. Saya akan menjelaskan dulu mengenai kebijakan pendidikan. Nah, kebijakan pendidikan ini adalah aturan atau serangkaian eh, keputusan yang dibuat oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, di mana di sini yang terlibat pada kebijakan pendidikan itu adalah mulai dari lembaga yang paling tinggi sampai ke pihak yang paling rendah, yaitu pihak yang paling tinggi dari pemerintah, DPR, MPR, organisasi yang terlibat di dalamnya, bahkan sampai guru nanti. Nah, ada beberapa model yang akan saya jelaskan pada kali ini, yaitu ada 3 model. Yang pertama adalah model tahapan atau step model. Nah, step model ini adalah tahapan yang dibuat langkah-langkah itu berurutan. Nah, kalau seandainya kita ibaratkan membuat sebuah resep makanan, itu yang ada urutannya adalah kita mulai menyiapkan bahan, kemudian memasaknya, kemudian sampai menyajikan makanan. Hal ini sama seperti dalam model tahapan ini. Jadi kita temukan dulu masalahnya apa, kemudian kita buat solusinya apa, kemudian kita laksanakan kebijakan, kemudian kita cek hasilnya. Contohnya apa? Misalnya dalam menemukan masalah adalah anak banyak putus sekolah. Kemudian solusinya apa? Nah, bisa jadi pemerintah nanti membuat aturan baru supaya semua anak bisa sekolah. Kemudian setelah kita temukan solusinya, setelah itu baru kita laksanakan kebijakan. Apa aturan-aturan yang bisa kita laksanakan di sekolah terhadap solusi yang sudah kita cari tadi. Kemudian baru mengecek hasilnya yang paling akhir. Nah, mengecek hasilnya adalah dari kebijakan yang sudah kita buat tadi, apakah aturan yang sudah kita jalankan itu berhasil untuk sekolah, apakah bisa mengatasi dari anak yang putus sekolah tadi. Ada beberapa kelebihan dari modal tahapan. Nah, yang pertama adalah menyediakan kerangka kerja. Jadi di mana di sini bahwa modal tahapan ini mudah dimengerti. Kenapa? Karena dijelaskan lengkap. Jadi ada urutan-urutannya. Kemudian juga bisa kita analisis satu persatu. Nah, atau analisis secara rinci. Karena tadi kita membuatnya adalah berdasarkan tahapan-tahapan. Jadi jelas dari kita cari masalahnya, kita buat kebijakannya atau solusinya, kemudian kita laksanakan. Jadi jelas. Nah, kemudian juga bagus untuk belajar atau berguna untuk pedagogis. Nah, jadi ini dicocok untuk kita pakai dalam mengajar dan merencanakan kebijakan baru. Namun, di samping kelebihan, namun di antara kelebihan itu, di samping itu juga ada keterbatasan atau kelemahan dari modal tahapan. Yang pertama itu terlalu lurus. Kenapa? Karena pada nyatanya prosesnya itu nggak selalu berurutan. Kadang tahap yang satu masih jalan, misalkan kita kebijakan masih jalan, tetapi di satu lain hasilnya sudah terlihat. Bahkan ada juga yang baru kita cari solusi, kemudian tahapan yang lain untuk melaksanakan kebijakan atau cek hasilnya udah jalan. Jadi tidak serentak semuanya, itu kelemahannya. Kemudian juga kurang melihat nilai-nilai politik atau peran politik atau konteks di dalamnya. Misalnya kadang keputusan itu dibuat karena logika saja, tapi tidak karena pengaruh politik atau kepentingan. Jadi tidak ada di sana unsur yang benar-benar menerapkan aturan-aturan yang berlaku. Kedua adalah model incremental atau incremental model. Nah, ini eh, pada model ini adalah tadi jika pada model sebelumnya adalah model bertahap. Nah, kalau ini adalah secara bertahap dan pelan-pelan. Jadi tidak secara keseluruhan atau disebut dengan muddling chart yang artinya adalah jalan terus sambil coba-coba dan lihat hasilnya. Nah, pada ini contohnya bagaimana? Misalnya pemerintah mempunyai aturan pembelajaran di sekolah. Nah, kalau model incremental ini pemerintah tidak langsung mengganti aturan itu secara besar-besaran, tetapi cuma diperbaiki secara sedikit-sedikit. Misalnya, dulu pernah ada salah satu mata pelajaran matematika yang mana dalam seminggu itu 6 jam dalam seminggu. Kemudian diganti lagi menjadi 5 jam per minggu. Nah, makanya itu dibilang bahwa model ini dia pelan-pelan saja, sedikit-sedikit saja diubah. Nah, kelebihan dari model incremental ini adalah yang pertama, mengurangi risiko dan ketidakpastian. Nah, apa saja itu risikonya kecil? Karena apa? Karena tadi seperti yang sudah saya jelaskan, itu karena perubahannya itu sedikit saja, tidak langsung serta-merta berubah secara besar gitu. Dari yang misal tadi yang matematika tadi 6 jam ke 5 jam, jadi tidak terasa perubahannya. Kemudian lebih
mudah mencapai konsensus. Nah, artinya adalah ini biasanya disetujui banyak pihak karena perubahan yang kecil tadi. Jadi gampang diterima oleh guru, gampang diterima kepala sekolah. Jadi bisa aja dicerna gitu. Berbeda dengan model yang saya jelaskan tadi, yang tahapan tadi itu. Kemudian yang ketiga adalah bisa belajar dari proses. Nah, kalau perubahannya sedikit, jadi kemungkinan kesalahannya juga sedikit dan bisa diperbaiki sedikit-sedikit kita sambil belajar. Nah, namun di balik kelebihan ini, ternyata ada kekurangan dari model inkremental ini. Yang pertama adalah dapat membatasi inovasi. Kenapa? Karena sedikitnya, karena berjalan pelan-pelan, jadi rasanya kita masih stuck-stuck seperti itu. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan. Nah, jadi tidak hanya karena jadi susah membuat perubahan pendidikan itu jadi jauh lebih cepat berubahnya. Kemudian yang kedua adalah cenderung mempertahankan status atau maksudnya masih mempertahankan kondisi lama karena berubahnya itu sedikit. Jadi masih ada ketimpangan-ketimpangan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kurang cocok untuk masalah besar atau mendesak atau yang tidak memadai untuk mengatasi masalah. Karena perubahan tadi itu yang sedikit jadi tidak nampak atau tidak terlalu nampak perubahan yang signifikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah model koalisi atau advokasi. Nah, model ini adalah bagaimana kerjasama kelompok dalam berbagai kelompok yang mana nanti tujuan-tujuan ini terdiri dari orang-orang yang peduli terhadap isu-isu atau bahkan terhadap organisasi, peneliti, atau politisi. Nah, misalnya ini ada kelompok yang percaya pendidikan harus gratis semua, atau ada kelompok lain yang mendukung sekolah swasta gitu. Jadi mereka ini akan saling bekerja sama, berdebat, atau saling mempengaruhi. Jadi misalnya tadi eh, kelompok A menyetujui bahwa oh sekolah harus gratis ini semuanya atau pelaksanaan UN aduh harus dilaksanakan atau sekolah swasta nih jangan sekolah negeri aja harus sekolah swasta juga. Nah, jadi mereka kelompok-kelompok ini mereka akan bekerja sama bagaimana tujuan yang mereka inginkan ini akan tercapai dan di ACC nanti atau diterima oleh pemerintah. Nah, jadi ada beberapa kelebihan juga kekurangan dari model koalisi ini. Yang pertama adalah untuk kelebihan mengangkat peran nilai dan kepercayaan, di mana nanti mengakui bahwa keputusan ini sering dipengaruhi oleh orang yang dipercaya. Jadi tidak hanya dengan logika atau nyata. Nah, contohnya ada yang mendukung pendidikan agama karena nilai-nilai mereka. Meskipun data ini tidak mendukung, tetapi ada nilai-nilai di sana yang ditanamkan. Kemudian yang kedua itu mengakui pentingnya bukti penelitian dan pembelajaran. Di sini menggunakan bukti. Jadi model ini juga mementingkan adanya fakta juga data. Contohnya apa? Nanti kelompok advokasi menggunakan hasil penelitian untuk meyakinkan nanti pemerintah. Jadi dari data-data ini disampaikanlah pemerintah apakah layak dari uh, pemikiran mereka atau terhadap data mereka apakah bisa diterima nanti. Kemudian yang ketiga adalah memperhitungkan perspektif. Jadi ini untuk jangka panjangnya, apakah kebijakan ini tidak hanya dilihat dari dampaknya sekarang, tetapi juga efek di masa depan. Apakah dengan ini akan berpengaruh nanti dalam jangka waktu panjang? Apakah ada hal positif yang akan bisa kita terima atau ada efeknya nanti di masa depan? Nah, namun kekurangannya adalah itu yang pertama dapat mengabaikan peran struktur kelembagaan formal. Nah, biasanya ini kadang model ini terlalu fokus pada kelompok informal. Jadi ada beberapa kelompok-kelompok formal yang tidak diikutkan. Misalnya seperti peran pemerintah atau dinas karena ini hanya kelompok-kelompok kecil, hanya kelompok-kelompok yang merasa memiliki ide atau hal-hal data yang menurut mereka itu harus diubah. Jadi sehingga mereka mengabaikan orang-orang formal atau pemerintah pusat untuk ikut dalam mendiskusikan kebijakan pemerintahan ini. Ke, Kemudian yang kedua adalah kurang memperhatikan dinamika kekuasaan dan ketidaksetaraan. Jadi tidak selalu melihat bagaimana kelompok yang lebih kuat bisa mendominasi atau menekan dengan kelompok lain. Kemudian yang ketiga adalah kompleks dan sulit diterapkan. Nah, ini rumit. Kenapa rumit? Karena ini mereka melibatkan banyak kelompok dengan kepentingan yang berbeda. Isi satu kepala dengan yang lain itu berbeda. Karena pendapat A beda, pendapat kelompok B beda. Jadi mereka terlalu banyak analisa dan terlalu kompleks. Jadi yang mana yang harus didahulukan itu sulit. Nah, biasanya itu untuk penerapan itu akan lebih membutuhkan waktu yang lama atau benar-benar butuh data atau logika yang sangat mendalam untuk menerapkan kebijakan yang ini. Nah, misalkan itu isu mengenai ujian nasional. Nah,
Untuk sekarang itu ujian nasional itu tidak dilaksanakan. Nah, padahal ini terjadi karena ada kepentingan dari model koalisi ini. Koalisi A mendukung bahwasannya penghapusan UN karena dianggap membebani siswa. Ternyata ada di golongan B yang menganggap bahwa menolak penghapusan dari UN karena itu penting untuk standar nasional. Nah, ini kelompok kedua ini dia akan berdebat. Dia akan memberikan data, kemudian mereka akan melobi. Nah, apakah nanti sesuai dengan data koalisi A atau koalisi B, mana yang lebih patut atau mana yang lebih masuk akal nanti akan diterima oleh pemerintah dan akan diterapkan. Kerangka dasar proses pembuatan kebijakan dan pengelolaan pendidikan. Nah, ini ada beberapa kerangka kebijakan pendidikan mencakup berbagai aspek. Di sini ada 4 yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai yang pertama keputusan formal yang ditetapkan oleh badan legislatif dan eksekutif, di mana ini adalah undang-undang yang termasuk di dalam badan legislatif atau eksekutif ini adalah undang-undang, peraturan menteri, keputusan DPR yang menetapkan bahwa misalnya mereka menetapkan bahwa sekolah ini 12 tahun. Kemudian adanya gratis SPP untuk SD atau SMP. Nah, jadi mereka akan membuat keputusan-keputusan oleh badan legislatif atau eksekutif ini. Kemudian yang kedua adalah peraturan dan pedoman administrasi. Nah, setelah ada keputusan besar dari badan legislatif dan eksekutif ini, maka diterapkanlah yang namanya disebarkanlah peraturan dan pedoman-pedoman melalui nanti ada juknis. Nah, jadi ada juknis atau teknisnya untuk memberitahu. Dan jadi dari badan legislatif ini disebarlah nanti ke dinas untuk melaksanakan apa saja pedoman-pedoman atau pelaksanaan bagaimana cara pelaksanaan administratifnya mengenai kalau untuk sekolah 12 tahun bagaimana juknisnya nanti. Nah, itu di peraturan ini, di pedoman ini dijelaskan nanti semuanya. Kemudian yang ketiga adalah praktek implementasi di tingkat sekolah dan kelas. Jadi setelah dibagikan peraturan dan pedoman ke dinas, nanti baru dilaksanakan praktek implementasinya di sekolah atau di kelas. Jadi bagaimana pelaksanaan-pelaksanaannya nanti akan dipraktekkan di sekolah. Kemudian yang terakhir adalah pilihan alokasi sumber daya pendidikan. Jadi setelah dipraktekkan, sudah ada aturan, sudah ada pedoman. Jadi kita lengkapi lagi sumber daya pendidikan. Apa yang perlu kita lengkapi? Misalnya fasilitas-fasilitas yang perlu ada di sekolah, misalnya komputer, kelayakan kelas, buku mengajar dan untuk belajar, buku siswa ataupun guru. Jadi itu semuanya dilengkapi. Kemudian selanjutnya adalah teori-teori kebijakan dalam konteks kebijakan dan pengelolaan pendidikan. Di sini ada 6 teori yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah sistem teori atau teori sistem. Di mana di sini ada dituntut mengenai ada input, output, dan hasil. Input ini adalah di sana masyarakat memberi tuntutan. Di mana nanti ketika anak sekolah, tuntutan ini masyarakat ini bisa jadi dari orang tua siswa itu. Nah, mereka menginput bahwasanya nanti siswa itu setelah tamat atau lulus sekolah itu wajib yang namanya bekerja gitu, dituntut untuk bekerja. Nah, kemudian untuk outputnya ini adalah gurunya. Nah, jadi gurunya nanti yang mengajarkan, nanti untuk hasilnya adalah apakah nanti berhasil nanti yang input yang diharapkan oleh orang tua. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah teori koalisi, advokasi, dan interest group teori. Nah, pada ini nanti pada teori ini ada beberapa tim yang akan memiliki tujuan yang sama. Nah, jadi nanti misalnya tim A ingin sekolah itu lebih inklusif. Nah, kalau sedangkan tim B itu menginginkan standar ujian yang ketat. Jadi mereka itu bersainglah dengan data, riset, dan pokoknya semua dicari hal-hal bagaimana meyakinkan pemerintah bahwa apakah tim A atau tim B ini yang layak nantinya akan dipilih tujuannya. Nah, nanti kebijakan akhir ini tergantung pada mana yang paling kuat atau meyakinkan pemerintah. Nah, untuk yang ketiga adalah teori grup teori atau teori kelompok. Nah, ini mirip dengan model koalisi, tetapi mereka fokusnya pada kelompok kecil saja. Jadi mereka saling bernegosiasi. Nah, nanti ada guru, termasuk di dalamnya ada beberapa organisasi orang tua atau asosiasi kepala sekolah.
Nah, siapa yang paling terorganisir atau punya suara yang paling nyaring, itu biasanya mereka yang menang dan menentukan kebijakan. Kemudian yang keempat adalah elit teori atau teori elit. Nah, dari bahasanya elit, nanti ini adalah orang-orang elit saja yang akan bersuara. Nah, jadi bisa Bapak Ibu bayangkan bahwa ada segelintir orang-orang penting nanti yang terlibat di dalamnya untuk memenuhi keputusan besar seperti pejabat tinggi, akademis terkenal, kemudian konsultan. Nah, nanti mereka akan melakukan yang namanya rapat tertutup. Nah, jadi di rapat itu mereka bikin aturan, lalu orang lain itu seperti guru sekolah ya kita tinggal menjalankan saja. Jadi kita mengikuti aturan orang-orang elit tersebut. Nah, kemudian yang kelima adalah plural teori atau teori plural. Nah, ini kebalikan dari elit teori. Kalau tadi elit ini orang-orang pejabat tinggi, orang-orang yang berpengaruh, orang yang terkenal. Kalau ini ya masyarakat jadi merata. Nah, jadi ke semua orang boleh berpendapat, boleh membuat kebijakan pendidikan. Di mana nanti misal di tiap kabupaten itu ada dewan sekolah yang diisi dengan guru, kemudian orang tua siswa dan masyarakat. Nah, nanti mereka duduk bareng, nanti mereka berdiskusi, nego, kemudian mereka akan membahas mengenai kebijakan-kebijakan pendidikan. Nah, kemudian terakhir adalah sistem politik teori atau teori politik sistem. Nah, ini fokus nanti ke bagaimana struktur pemerintahan pendidikan bekerja. Ya, di sana nanti kalau sistem politik ya nanti kementerian nanti di dalamnya, dewan sekolah, kemudian komite kurikulum. Nah, kemudian mereka nanti cara mereka itu membuat kebijakan itu dari kritikan-kritikan masyarakat. Jadi mereka akan menerima berbagai tuntutan dari skala kalangan, mulai dari guru, orang tua, di sini semua segala macam. Nah, baru nanti orang-orang politik ini akan berunding di dalamnya. Nanti mereka akan membuat suatu kebijakan secara adil untuk banyak pihak. Nah, jadi tidak ada yang dirugikan. Selanjutnya adalah teori-teori pengambilan keputusan dalam kebijakan pendidikan. Yang pertama adalah optimis teori. Nah, optimism teori ini adalah mencari solusi paling oke. Intinya mana yang paling oke dari semua pilihan yang ada, maka itu yang dipilih. Yang kedua adalah teori satisficing teori atau teori pemuasan. Di mana ini mencari teori yang atau solusi yang cukup baik aja. Jadi supaya tidak cepat boros dan supaya cepat dan tidak boros. Nah, jadi contohnya adalah kepala sekolah memilih pelatihan yang biayanya ya standar aja. Nanti untuk apa kebutuhan itu tidak canggih, jadi biasa aja. Jadi mana yang cukup aja. Kemudian yang ketiga adalah incremental teori atau teori incremental. Nah, ini adalah mengubah sedikit-sedikit saja pelan-pelan, tapi sambil melihat hasilnya. Contohnya daripada mengganti seluruh kurikulum, paling guru cuma memperbaiki beberapa modul saja. Kemudian terakhir adalah mixed scanning teori atau teori pemindaian, di mana ini menggabungkan dua cara, nanti melihat dulu gambaran besar atau visi jangka panjang, lalu ambil langkah kecil untuk mewujudkannya. Contohnya, pemerintah mempunyai visi yang namanya mewujudkan semua siswa melek teknologi, lalu mewujudkan secara bertahap. Nah, terakhir adalah framework for understanding policy making in education. Nah, kerangka ini mempertimbangkan ada 5. Yang pertama adalah konteks. Nah, konteks ini di mana uh, kalau memperhatikan yang faktor sosial, ekonomi, dan politik. Contohnya kalau kita ada banyak anak di kota besar membutuhkan skill digital, nanti kita akan memenuhi yang namanya komputer-komputer di sekolah. Kemudian yang kedua aktor. Nah, aktor ini adalah berbagai pemangku pendidikan, kepentingan pendidikan. Nah, jadi nanti terlibat di sana siswa, guru, kepala sekolah, masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah proses di sana mekanisme formal dan informal. Jadi pada tahap ini nanti adalah tahapan pembangunan, di mana nanti ada formulasinya, ada adopsinya, ada implementasi dan evaluasi. Yang keempat adalah nilai. Nilai ini yang bersaing nanti yang akan mendasari dari kebijakan pendidikan. Yang kelima adalah hasil. Jadi dampak yang dimaksudkan yang tidak sengaja dari kebijakan pendidikan. Jadi dari 1 sampai 4 ini nanti melihat bagaimana hasil, apakah dampak itu akan diharapkan atau dampak itu tak terduga atau yang tidak diharapkan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.